Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini ulun akan melanjutkan dari pembacaan kitab dari penjelasan dari hadis arba'in. Masih di hadis yang pertama tentang niat. Ya, jadi sebelum ulun melanjutkan, sedikit mengulang, ulun ringkas saja bahwa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini, pertama kemarin an Amiril Mukminin, siapa kemarin? Adalah Umar bin Khattab. Kemudian ada kata sami'tu, itu bermakna saya mendengar langsung. Itu menunjukkan dalil bahwasanya hadis tersebut langsung didengar oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adanya huruf innama, ya, dari innama a'malu binniyat. Nah, ini innama itu namanya huruf qasrin, huruf yang bersifat membatasi. Nah, jadi maknanya nanti innama a'malu binniyat, sungguh amalan-amalan itu hanya dibatasi oleh niat. Dan wa innama likulli imri'in manawa, dan setiap perbuatan itu akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan, hanya dibatasi oleh niat. Nah, itu dengan adanya innama. Jadi kalau mau bikin kalimat pembatas, tambahin innama saja. Contohnya kemarin Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Tapi Zaid itu bisa melakukan perbuatan yang lain karena tidak dibatasi kalimatnya. Mau bilang Zaid berdiri saja, hanya itu saja, tinggal tambahkan innama di depannya. Innama Zaidun qaimun. Itu maknanya Zaid hanya berdiri. Nah, seperti itu. Dengan kata innama itu saja, pembatas. Kemudian ada dari segi kaidah balaghah. Balaghah itu keindahan bahasa Arab, ilmu yang mempelajari keindahan bahasa Arab. Kemarin ada dijelaskan oleh beliau, innama itu termasuk balaghah juga. Kemudian ada kaidah lagi innama a'malu binniyat. Sungguh amalan-amalan itu tergantung pada niat, ya kan? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, disebutkan. Nah, itu disebutkan berulang, itu untuk menunjukkan keutamaan orang yang berniat karena Allah. Itu faedah balaghahnya. Sedangkan wa innama likulli faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, ya, orang yang berhijrah karena dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi. Selanjutannya fahijratuhu ma hajara ilaihi, tidak disebutkan seperti orang yang hijrahnya karena Allah. Nah, itu faedah balaghahnya apa? Untuk penghinaan. Ya, untuk penghinaan bahwa niat yang selain daripada Allah itu sebenarnya enggak bagus. Tapi kalimatnya enggak vulgar. Nah, enggak vulgar seperti itu, Pak. Seperti yang kita contohkan kemarin, jika kamu belajar, kamu akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan hasil usaha. Nah, kalau yang vulgarnya, jika kamu kada belajar, maka nilai kamu kada bagus, atau bahasa lebih anunya, yang lebih vulgarnya lagi, kada pintar, misalkan seperti itu. Nah, itu orang yang dipadahi langsung buka. Tapi dengan bahasa hadis ini, ya kan, santun sekali. Nah, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan selanjutnya dari penjelasan beliau. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, ya, berkata dari penulis syarah ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di sini, nah ini ada kata
a'malu, ya kan? Innama a'malu. Nah, sekarang kita bahas kata a'malu. Nah, mungkin Bapak-bapak tahu udah maknanya bahwa a'malu itu adalah amalan-amalan. Nah, jadi benar. Jadi a'malu itu adalah jam'u amalin, adalah bentuk jamak dari amal. Jadi kalau amalun itu hanya satu amal. Tapi kalau a'malu itu bentuk jamaknya, bentuk banyaknya. Jadi kalau sudah bentuk jamak itu, Pak, jadi amalun itu satu amalan saja, ya kan? A'malani itu dua amalan. Nah, terus kalau a'malu itu dari 3 amalan sampai tanpa batas. Jadi jumlahnya banyak. Nah, seperti itu. Jadi a'malu itu adalah jamak dari bentuk amal. Wa yashmalu a'mala, ya, qulubi wa a'malu nutki. Dan amalan tadi yang jamak itu mencakup amalan hati, ya, qulubi, qol, ya, hati. Kemudian wa a'malu nutki, dan mencakup amalan lisan. Nah, jadi ngarannya banyak amalannya, kan amalan itu banyak nanti, ya. Nah, ini mencakup amalan hati, amalan lisan, wa a'malu jawarihi, dan mencakup amalan-amalan anggota badan. Nah, dah. Jadi amalan hati, kata beliau, dijelaskan oleh beliau, mencakup amalan hati, mencakup amalan lisan, mencakup amalan badan. Fatashmalu hadhihi jumlatu a'mala bi anwa'iha. Maka, ya, kalimat ini, ya, atau kalimat ini, ya, innama a'malu binniyat, itu mencakup seluruh jenis daripada amalan ini. Ya, jadi ada tadi innama a'malu binniyat. Sungguh amalan-amalan itu tergantung pada niat. Jadi bukan hanya satu amalan. Dipahami dari konteks bahasa Arabnya ini, itu mencakup, kata beliau, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Nah, kemudian beliau jelaskan satu-satu nih, Pak. Fal amalu qalbiyatu. Maka amalan hati ini, ya, ma fil qalbi minal amali. Apa sih amalan-amalan yang ada di dalam hati itu? Contohnya adalah katawakkuli 'alallahi, tawakal kepada Allah. Nah, jadi tawakal, mungkin kita rancak bilang kan tawakal gitu, nah, ya kan? Itu amalan hati itu. Kita bertawakal itu untuk apa? Nah, kadang misalnya kita dapat musibah di hadapan orang, ya kan? Kita tawakal. Itu niatnya tergantung dalam hati. Niatnya ingin tawakal itu untuk dibilang orang tawakal, atau memang benar-benar niat itu karena Allah tawakalnya. Nah, itu kita yang bisa menilai pribadi kita masing-masing. Belum kada bisa menilai, ya kan? Nah, itu termasuk amalan hati, ya kan? Amalan yang nggak bisa dilihat oleh orang. Nah, hanya kita yang tahu. Kemudian dan Allah, ya. Wal inabati ilaihi, dan kembali kepada Allah, ya. Nah, itu amalan hati juga tuh, ya, kembali kepada Allah, ya, berserah diri. Kemudian wal khasyati minhu wa ma ashbahu dzalika, dan takut kepada Allah. Nah, wa ma ashbahu dzalika, atau yang serupa dengan amalan tersebut. Jadi amalan hati itu mencakup tawakal, ya kan, kembali kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah. Itu termasuk amalan hati. Nah, seperti itu. Dan yang menyerupai, belum yang menyerupai ini ada tahwam lagi. Contohnya kayak apa, cari. Disampaikan beliau menyerupai aja. Kemudian yang selanjutnya wal a'malu nutkiyatu, dan amalan-amalan lisan. Nah, amalan di sini apa? Ma yantiku bihil lisanu. Ya, jelas di sini apa yang diucapkannya dengan lisan, ya, dengan mulut. Wa ma aktsara aqwalal lisan, dan yang paling banyak amalan itu adalah dengan lisan, ya sih, ya kan, paling banyak, ya kan, terjadinya komen apa-apa itu kan paling banyak dengan lisan. Wala a'malu syai'an minal jawarihi aktsaru amalan minal lisan, dan kata beliau nih, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dan saya tidak mengetahui sesuatu apapun dari anggota tubuh ini
yang lebih banyak amalan atau yang sering berbuat itu daripada lisan. Artinya Sidin mengakui bahwa lisan inilah yang paling banyak beramal, ya kan? Nah, jadi pengeluaran lisan itu ya tergantung pada niat, ya kan? Tergantung daripada niat. Paling banyak bang, kira-kira adakah yang bertahan puasa bepander? Ya, terbiasa, memang sudah biasa berdiam nyaman, tapi kalau sudah pasti ada yang negur, kenapa rancak berdiam, jar stres kah, ya misalkan seperti itu kan. Paling banyak lisan. Allahumma ila an takuna al-ainu au adhanu. Ya Allah, bahwasanya amalan-amalan yang paling banyak selain pada lisan apa tadi? Mata dan telinga. Ya pasti otomatis yang paling dekat. Kita nggak usah cari yang jauh. Anggota yang paling banyak lagi berbuat selain pada lisan adalah mata dan telinga. Nah, kira-kira mampulah pian sehari aja kadang menggunakan mata. Ya kan otomatis pasti beramal dia. Ya kan amalan itu Pak nggak harus kita melulu dengan sholat kan. Amalan itu contoh, mata amalan. Contoh kita melihat YouTube. Ya kan pasti menggunakan mata. Nah, terus walaupun kita belajar, misalkan di YouTube itu kita belajar atau cuman hiburan. Nah, kalau ibu misalkan belajar, tapi kan kembali lagi ke niat. Nih, niat kita belajar untuk apa? Untuk menuntut ilmu atau mendebat orang? Tahu untuk menyalah-nyalahkan? Nah, itu tergantung niatnya lagi masing-masing. Yang intinya bahwa amalan ya ada adanya amalan hati, amalan lisan, yaitu yang diucapkan. Kemudian wal amalu jawarihiyatu, ya, dan amalan anggota tubuh. Al-a'malu yadaini, yaitu amalan kedua buah tangan. Warijlaini, dan kedua kaki. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa. Jadi amalan anggota tubuh itu mencakup amalan tangan dan amalan kedua kaki. Ya, contoh misalkan ternyata anggota tubuh kita itu beramal. Contoh Bapak menyusun niat, pengen sholat subuh di Miftahul Jannah, berarti amalan hati. Terus pada saat Bapak menggunakan pakaian, mulai dari tangan, ya kan? Nah, itu termasuk amalan anggota tubuh tuh. Pengen berbaju, pengen kada berbaju sembahyang. Iya kan? Adalah yang aku kada berbaju misalkan. Iya, amalan anggota tubuh, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian amalan kaki menuju lokasi. Nah, itu menuju lokasi itu amalan kaki. Nah, itu. Kita yakini bahwa setiap anggota tubuh kita tuh punya amalan, dan niatkan aja, tergantung niat. Ya, mengkawa jangan kosong daripada niat. Kemudian kita mengendarakan sepeda motor, itu termasuk amalan juga. Apa amalan? Ini tangan ngeng dan batis beturun. Kira-kira ada yang punya kada pakai batis apa minta maaf benar, kawalah turun dari kendaraan berstop, ya kan, seperti itu. Nah, jadi ada amalan hati, ada amalan ucapan, lisan tadi, dan amalan anggota tubuh. Jadi semua tubuh kita ini punya amalan, tapi tergantung pada niat. Kita niatkan aja. Nanti akan beliau sampaikan. Nah, a'malu bin niat. Nah, ada tulis garisnya, kita garis bawahi di situ adalah a'malu bin niat, ya. Amalan-amalan itu tergantung pada niat. Nah, an-niyatu, nah itu jamak dari niat. Ya. Niyatun itu satu niat. Nah, sedangkan niyatun, nah itu jamak daripada tadi bentuk. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu gini, Pak. Ada kalimat di awalnya jamak, maka dia harus jamak juga, seperti itu. Walaupun nanti ada kaidah selanjutnya, ada yang di sini tunggal, di sininya jamak, seperti itu. Tapi pada umumnya kalimat normalnya adalah kalimat awalnya jamak, dia harus jamak juga penjelasnya. Kemudian wahia al-qasdu. Apa sih niat itu? Niat itu secara bahasanya adalah al-qasdu, yaitu tujuan atau maksud. Nah, jadi niat itu tujuan. Innama a'malu biniat. Sungguh amalan-amalan itu tergantung daripada tujuan, tergantung daripada maksud.
Wasyar'an dan secara syariat adalah al-azamu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallahi ta'ala. Dan secara syar'i ya adalah berazam, bertekad. Ya. Ala fi'li untuk melakukan ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niat itu adalah sebuah tekad, yang mana tekad itu adalah untuk melakukan suatu perbuatan perbuatan ibadah, yang mana nanti tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau niat untuk menjauhkan diri kepada Allah, garis poinnya aja. Belum ada tahu apakah itu niat maknanya. Tapi dari penjelasan beliau ini, niat itu adalah tekad untuk melakukan suatu perbuatan ibadah, yang mana ibadah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wa mahalluhal qalbu, dan letaknya niat itu qalbu, letaknya di dalam hati. Wa fahiya amalun qalbiyun wala ta'allaqa, dan amalan hati itu tidak berhubungan dengan amalan anggota tubuh. Jadi beliau itu sampaikan bahwa letaknya niat itu cukup di dalam hati, tidak ada amalan dalam tubuh termasuk lisan. Jadi kalau tinggal pilih yang mana, monggo silahkan. Kalau beliau di sini sampaikan niat itu letaknya di dalam hati, nggak ada hubungan dengan amalan anggota tubuh. Kalaupun ada yang menggabungkan, ya monggo silahkan. Cuman dari kitab ini nggak ada. Nah, kita akan lanjutkan. Udah sampai di situ. Nah, ini belum lincau dikit Pak. Karena yang kitab ini bagusnya ada kaidah bahasa Arabnya yang nahu, sorob. Cuman kan di sini kan kita supaya cepat aja. Kemudian watamayyizul adati minal ibadati mithaluhu. Nah, beliau sampaikan di sini apa perbedaan kebiasaan dengan ibadah. Nah, beliau sampaikan di sini apa sih perbedaan kebiasaan dengan ibadah. Ya, jadi adat itu kebiasaan, kayak kita rancak juga adat itu kebiasaan. Ibadah ya sama maknanya dalam bahasa Arab, ibadah. Awalan, nah ini dicontohkan, ar-rajulu ya'kulu ta'ama syahwatan faqat. Jadi contoh yang pertama ini, ada seorang pemuda ya'kulu, makan. Ya, ya'kulu ta'ama, makan, ya. Hanya untuk memenuhi hasrat syahwatnya saja. Ya, kita tidak bisa pungkiri ya Pak, kalau yang kita makan itu pasti bila lapar makan kan. Dan kalau sudah lapar, jujur aja biasanya kada teringat membaca bismillah. Karena mungkin makan kan. Nah, ini contoh yang pertama adalah makan ya hanya untuk memenuhi hasratnya saja. Kemudian warajulu akharu ya'kulu ta'ama imtithalan lil amrillahi azza wa jalla, ya, fi qawlihi wa qulu washrabu. Nah, contoh pemuda yang lain itu makan tapi imtithalan, untuk menjalankan lil amri, perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya, potongan ayat dari surah Al-A'raf ayat 31. Nanti Bapak bisa cek di Al-A'raf ayat 31. Di situ karena ada membuka tadi. Nah, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Nah, ini di sini, wahai anak Adam, pakaikanlah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid. Wa kulu,
dan makanlah dan minumlah, wala tusrifu, namun jangan berlebihan. Nah, di sini ya, di dalam kitab ini beliau hanya ambil potongan wa kulu washrobu. Jadi Pak, kulu washrobu ini adalah kata kerja, dalam bahasa Arabnya kata kerja perintah. Jadi kalau makan itu akala yakulu, akala itu past tense-nya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kata kerja lampau, yakulu itu present tense-nya, kata kerja sekarang. Nah, kalau kul itu kata kerja perintah. Jadi kalau ulun misalkan anak ulun yang lakian, misalnya ulun suruh makan, kul, cukup bilang kul aja, itu artinya makanlah. Nah, kalau mau bilang 2 orang tinggal tambahkan alif, kula. Nah, kula itu artinya makanlah 2 orang. Tapi kalau mau perintah banyak orang, kulu. Nah, tambahkan wa, di situ mengandung banyak orang. Kulu. Nah, makanlah kata Allah. Dan ishrob itu 1 orang, minumlah. Ishroba 2 orang, ishrobu banyak. Jadi Allah perintahkan kulu washrobu. Nah, itu makanlah dan minumlah. Nah, kan tadi kan yang contoh yang kedua tadi, seorang pemuda itu makan ya apa? Untuk menjalankan perintah Allah. Berdasarkan siapa? Berdasarkan dalil daripada Al-Qur'an, surah Al-A'raf ya, ayat 31 yang memerintahkan kita untuk makan dan minum. Kira-kira munnya sudah waktunya berbuka, ada yang akan melanjutkan puasa, pasti makan karena sudah diperintah. Kalau sudah waktunya berbuka, atau misalkan kalau puasa hari-hari aja ada yang aku menahan 24 jam ya kan, kalau sudah diperintah. Tapi secara apa ya Pak, pengetahuan ternyata makan dan minum itu juga diperintah Allah. Nah, pada saat kita menyadari bahwa makan dan minum itu adalah perintah Allah, maka aklus tsani, maka makan orang yang kedua itu adalah ibadah. Wa aklul awal itu adalah adatan, hanya kebiasaan. Jadi beliau sampaikan di sini, adat itu nggak berdosa, tapi apa yang kurang? 1, kita kada dapat pahala, itu aja. Nah, jadi orang yang makan yang kedua ini berpahala karena dia menyadari bahwa makan dan minum itu adalah perintah Allah. Nah, jadi mohon maaf, ibarat kita minum, makan, ya ulun pun hanya pas sudah tahu ini menyusun. Nah, kadang bisa kada ingat juga. Nah, tapi paling kada dengan sudahnya tahu kayak itu loh. Nah, paling kada sebelum kita makan itu santai dulu, menyusun niat di dalam hati, ya kan? Ya Allah, aku makan karena perintahmu. Nah, sebenarnya dari pelajaran hadis niat ini Pak, sebenarnya seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa Allah itu tidak ingin kita kecewa hanya dengan, artinya apa? Makan dan minum itu mungkin bukan perbuatan dosa, ya kan? Tapi Allah ingin menambahkan pada saat kita menyadari bahwa itu adalah perintah Allah, maka Allah akan kasih bonus pahala. Sedangkan orang yang makan yang pertama tadi, ya kan, karena makan nyaman, boleh jadi makanan yang kita bayangkan itu pada saat kita lihat di foto nyaman, tapi pada saat sudah kenyataannya kada sesuai. Nah, artinya apa? Sudah kada sesuai, kada nyaman, kada dapat pahala karena kita kada sadar. Tapi pada saat kita melihat makanan itu nyaman dan pada saat dihidangkan di hadapan kita, kita berniat bahwa itu adalah perintah Allah, maka apa? Kalaupun makanan itu nyaman, berarti bonus bagi kita. Sudah makanan nyaman, dapat pahala. Tapi pada saat kita kadang menyadari itu adalah perintah Allah, pada saat kita menduga ini makanan, kalaupun nyaman, berarti kita dapat nyamannya aja, tapi kada dapat pahala. Nah, atau sebaliknya, ternyata makanan yang kita bayangkan itu nyaman, ternyata kada nyaman, misalkan sudah kada nyaman, kada dapat pahala. Ya kan Pak? Rugi kan? Nah, itu sebenarnya Allah tuh nggak pengen kita kecewa dengan perbuatan kita sehari-hari itu bernilai ibadah seperti itu. Kalau menurut kesimpulan ulun, ya mohon dikoreksi kalau misalnya ada salah. Nah, kemudian tsaniyan, nah contoh yang kedua, ar-rajulu yaghtasilu bil ma'i, ya, tabarrudan. Contoh yang kedua ini adalah ada seorang pemuda yaghtasilu, mandi dengan air. Untuk apa? Tabarrudan, untuk menyegarkan diri. Nah, dia mandi hanya untuk menyegarkan diri. Wathani,
Yaghtasilu bil ma'i minal janabati. Yang kedua ini mandi dengan air untuk janabah. Nah, ini permainan di hati aja lagi nih. Yang sebuting mandi kasih sigar aja. Yang sebuting mandi karena mandi janabah. Nah, seperti itu. Ya, mandi bersuci. Ya. Fal awwalu adatun. Maka contoh yang pertama tadi mandi karena untuk segar itu adalah kebiasaan saja. Ya kan? Wathani, dan contoh orang yang kedua itu adalah ibadah. Ya lah pajilah. Setahulun kalau nya kada janabah pun boleh mandi wajib ya kalau. Iyalah kira-kira apalah. Mung kamun salah koreksi nah. Mung kada salah. Walaupun kada janabah setahu ulun ya. Boleh mandi itu berniat janabah. Tapi dengan tata caranya, bukan berarti niatnya aja, tata caranya pun harus digawi. Ya kan, berwudu dulu, ya kan, mandi segujur tubuh, anu kan, nah, kiri kanan kayak orang anu tuh. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang pertama itu adat, hanya mandi untuk sigar, ya kan? Kan kadang kita tuh misalnya mandi jar, sih mandi sigar supaya sigar jar. Lalu termeset lah kita, mandi itu kesan sigar aja. Nah, tapi memang mandinya ringkas bang, kadang kayak mandi janabah kan, salah berwudu dulu, kujur, harus kepala kan, harus dikucak-kucak kan supaya meresap seluruh tubuh, ngalih bang sedikit. Nah tapi kan contoh yang kedua tadi ibadah. Walihada law kana 'alal insan janabah ya, thumma in gomasa fil bahri litabarudi thumma shala fala yuzi'uhu dzalika. Nah, dan jikalau ada seseorang itu janabah ya. Artinya apa, Pak? Janabah itu sedang berhadas besar. Thumma in ghasama, kemudian dia menceburkan diri, bercabur. Di dalam bahri, di lautan, litabarrudi, untuk menyegarkan diri, artinya ini janabah, habis itu bercabur ke lautan, niatnya untuk menyegarkan diri. Kemudian fala yujzi'uhu ya, maka itu tidak menghilangkan hadasnya. Ya kan? Kalau yang namanya mandi hadas itu kan pian ada tata caranya. Kemudian suguru bujur kan diano. Pada saat pian beranggapan pian sedang janabah juga, kemudian pian melihat kadang ngalih ya kalau daripada pakai gayung atau pakai shower itu kan ngalih kiri kanan meratakan kan pian bercabur aja ke lautan, itu kan sekujur tubuh tuh sudah kada lapah lagi, sudah nyata pasti dah pian bilanya bercabur tuh bagian mana yang kada kena, pasti kena berataan kalau sudah bercabur maka itu tidak menghilangkan janabah tadi. Wah, dan terhitung juga niatnya tadi apa? Untuk menyegarkan diri. Li'anna labudda minan niyati, karena tidak ada niat dalam orang pemuda tadi. Jadi pemuda tadi niatnya untuk segar dan berpikiran mungkin bisa menghilangkan janabah. Nah, wa huwa lam yanwi ta'abbuda wa innama nawa barudda. Nah, dan ini niatnya ini tidak bisa untuk dilakukan ibadah karena dia hanya untuk menyegarkan diri. Jadi ada apa ya, Pak? Mandi sama ibarat tuh bahasanya kan ngelibar itu mandi janabah itu seluruh tubuh sama bercabur. Iya kan, bercabur. Tapi sebuting niatnya hanya untuk menyegarkan diri. Nah, yang sebuting orang niatnya niat mandi janabah. Nah, itu ibadah. Sedangkan orang yang hanya menyegarkan diri tadi secara kada berdosa. Tapi ya kada kawa salat, kada kawa melaksanakan salat karena bukan terhitung mandi janabah, ya kan? Maksudnya gini, intinya pada saat kita mandi janabah, yang mandinya kita itu terhitung ibadah, sedangkan mandinya orang yang pertama tadi yang mandi hanya untuk menyegarkan diri, ya itu hanya terbiasa kebiasaan. Nah, contoh misalkan kita misalnya pagi ini tadi kan mandi, ya kan? Kadang niatnya tuh supaya aku sigar, supaya aku kadang nyamannya paling nyaman ya ulun jen kadang hanya ibarat sudah tahu tuh ya kadang duduk sejenak
kita pikirkan aku mandi ya karena menghadap Allah misalnya kan seperti itu. Niatkan dalam hati aja. Cukup ya. Paling sebentar nggak anu. Nah artinya apa? Pada saat kita mandi, insya Allah bernilai ibadah. Kalaupun yang kada berniat tadi berdosa, kada. Cuman sayang loh, setiap perbuatan yang kita lakukan itu ternyata berpotensi untuk menghasilkan pahala sebenarnya Pak. Daripada niat ini. Dan jujur, hadis daripada niat ini makanya mungkin penting. Makanya selalu diandak di depan terus. Hadis Bukhari di depan tentang niat. Hadis Arba'in letaknya juga di depan juga kan. Berarti kan secara tidak langsung ulama itu meletakkan itu pasti ada alasannya. Tentunya supaya dibaca, paling nyamannya supaya dibaca di awal. Karena apa? Sebelum kita melakukan perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang lain, pasti niat yang awal kita bentuk. Seperti itu. Nah ini lanjut sedikit. Walihada qala ba'du ahlil ilmi, dan sebagian ahli ulama berpendapat ibadatu ahlil ghaflah adatun. Ibadahnya orang yang lengah ya itu termasuk kebiasaan. Bisa dianu loh Pak. Ibadahnya orang yang lengah itu hanya bernilai kebiasaan. Lah, lalai. Jadi orang tuh kita kayak ini Pak. Baratullah kita sembahyang ya kayak rutinitas ya. Allahu Akbar. Tapi kayak karena menata hati itu sebelum orang tuh ini misalnya ada panggilan dari panggilan ajan nih misalnya kan, panggilan ajan tuh kan panggilan dari Allah. Kayak menata hati, aku melaksanakan karena Allah. Hanya yang namanya kebiasaan itu kan apa ya? Allahu Akbar. Langsung dah mengunyur. Kebiasaan ya kayak kosong, kayak karena perasaan feel-nya tuh nah jor orang tuh. Nah, itu seperti itu. Jadi beliau sampaikan di sini ibadatu ahli ghaflah adatun. Kebiasaan orang yang lengah ibadah orang yang lengah itu, orang yang lalai itu hanya bernilai adat kebiasaan. Wa adatu ahli yaqadati ibadatun, dan kebiasaannya ya orang yang sadar itu bernilai ibadah. Kalau mananya Pak? Terbayanglah. Jadi ibadahnya orang yang lalai tadi, bujur jawab Bapak tadi, itu hanya bernilai kebiasaan. Ya kan? Kita menyadari bahwa sholat itu ibadah, tapi kita lalai. Maksudnya tuh lalai itu cuman hanya rutinitas. Atau misalnya gini, paling mudahnya, kita menyadari bahwasanya ibadah puasa Ramadan ini ada perintah Allah. Tapi kita kayak seakan-akan pada saat masuknya bulan Ramadan tuh, ya pada saat orang puasa gitu. Puasa biasa aja kayak karena feel-nya tuh. Kalau besok bulan puasa, kayak merenung sedikit aja sejenak. Kalau besok aku ingin melaksanakan perintah. Ya itu kan menata hati kan. Nah, ibadahnya orang yang lengah itu hanya bernilai kebiasaan. Tapi kebiasaan tadi berdosa kada. Cuman ya sayang itu aja. Kemudian dan kebiasaan orang yang sadar itu bernilai ibadah. Contoh yang kayak tadi. Makan dan minum ternyata perintah Allah. Tapi selama ini kebanyakan ya mohon maaf, ulun termasuk ulun juga misalnya. Kadang habis bela makan bismillah, kadang bisa lupa jopang, kadang Tapi pada tengah jalan masih mending jopang bawa ucap pulang. Nah, habis itu atau misalkan pian banyak Pak perbuatan kita tuh. Contoh bersih-bersih masjid. Kalau hanya rutinitas kada berdosa. Tapi kalau kita niatkan untuk misalnya karena Allah aku menjaga ini supaya jamaah nyaman ibadah, maka bernilai ibadah. Nah, letaknya itu cuma perbedaannya cuma di niat dikit aja. Kita geser, kita niatkan sedikit aja. Maka kebiasaan yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah. Bentar ya. Kemudian nah ini contohnya ibadatu ahli ghaflah adatun misaluhu. Ini contoh daripada ibadah orang yang lengah hanya bernilai kebiasaan. Sebenarnya sudah nih. Man yakumu, siapa yang berdiri, wa yatawaddo, kemudian dia berwudu, wa yusolli, kemudian dia sholat, wa yadhabu ala adatin. Ya, maka
perginya dia sholat itu hanya bernilai adat kebiasaan. Ini maksudnya nih karena ditata-tata, pokoknya siapa yang berdiri, siapa yang berwudu kayak karena tuh feelnya tuh pokoknya kayak kita tuh kayak otomatis sudah kan. Kemudian dia soli wayadhabu, kemudian dia pergi saja kada yang menata-nata apa, maka ini bernilai kebiasaan. Ya. Wa'adatu ahli ya yaqadati ibadatun. Nah ini contoh orang yang sadar ya, kebiasaan orang yang sadar itu bernilai ibadah. Contohnya adalah man yaqulu imtithalan, seperti tadi Pak. Siapa yang makan untuk melaksanakan lil amrillah, untuk melaksanakan perintah Allah, yuridu, nah kemudian melaksanakan perintah Allah, kemudian yuridu ibqa'a nafsihi, dan berniat ingin mempertahankan diri, wa yuridu ya takaffufa 'anin nas, atau berharap tidak mengemis daripada manusia, fayakunu dzalika ibadah, maka ini bernilai ibadah. Jadi orang yang makan melaksanakan perintah Allah, ya kan Pak, dan berniat untuk mempertahankan diri ya, mempertahankan diri agar tidak mengemis kepada manusia, maka makannya ini bernilai ibadah. Baik, mungkin itu dulu Pak yang bisa ulun sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ulun akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.